orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas dan memberikan komentar tentang apa yang terjadi di luar sana, yang mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa pengacara kondang Paris Hotman sudah menjadi mualaf, meninggalkan kekristenan dan dia menjadi muslim. Tapi apakah benar demikian? Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan komentar, dan bagi teman-teman bisa juga memberikan komentar di kolom komentar, dan kita akan melihat, sebelum kita lanjut ya, kita akan melihat cuplikan videonya. Buat menjadi mualaf. Ya, banyak orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Dengan dampaknya untuk kebangkitan Tuhan Yesus itu saja. Ya, saya seperti yang saya bilang, setiap acara kematian dan kebangkitan Yesus, saya selalu berusaha datang ke gereja. Karena saya terutama dulu itu saya selalu mendampingi ibu saya ke gereja. Setiap hari Paskah atau hari kematian, saya kadang menangis. Orang yang biasa berperang ribuan perkara, tapi kalau sudah melihat ibu, hari Paskah saya selalu ingat bahwa ibu saya ke gereja. Jadi hari kebangkitan Yesus tentu bagi kita berarti bahwa agar kita kekristinannya tetap bangkit, tetap memperbaiki diri, tetap menambah prestasi walaupun ada kekurangan sana sini. Demikian, hanya itu penafsiran saya. Saya nggak pintar ceramah pada segi agama. Kalau Bapak bahas saya KUH Perdata, KUH Pidana, saya bisa luar kepala. Terima kasih Pak. Pesan kepada umat kita yang di gereja di kawasan Cisarua Puncak ini bagaimana? Ya, kepada teman seiman di Cisarua Puncak ini, saya bangga kepada kalian masih meluangkan waktu untuk beribadah di hari Minggu ini, dan teruskanlah seperti itu, karena modernitas sekarang ini sudah banyak menggoda kita sehingga lupa kepada keagamaan, termasuk diriku sendiri. Bagaimana sih Pak kepada Bapak Pendeta dari Vancouver kepada umat gereja di Vancouver? Kami di KPI Pak. Ya, jadi Pak Edi dari Vancouver ya. Kita cukup bangga beliau ini dari Vancouver ya, dan masih tetap di sana Pak. Oh, stay di sana ya. Ya kalau begitu kita bangga ternyata di negara modern Vancouver masih keagamaan masih dijaga. Oke, ini di video ini Bang Hotman mengatakan bahwa dia tidak ada terpikirkan untuk mau menjadi muslim atau menjadi mualaf. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa dia benar-benar tidak punya keinginan untuk meninggalkan keyakinannya di dalam keyakinannya bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa dia yakin bahwa dia meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi ini isu tentang dia pindah agama itu sudah terbantahkan. Tapi Bang Hotman adalah orang yang juga menghormati orang tuanya. Dia mengasihi orang tuanya. Itu sebabnya orang tuanya mempunyai suatu keyakinan dengan Yesus, maka dia juga memilih untuk terus mempercayai akan Tuhan Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Hotman ini adalah orang yang menghormati dan mencintai akan orang tua. Karena firman Tuhan juga bilang, barang siapa kita mengasihi, ya menghormati orang tua, maka Tuhan akan memberikan kita panjang umur dan berkat di mana kita akan melakukan segala sesuatu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, membaca satu ayat bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang
10 ayat yang ke-32 ya. Bunyinya demikian, Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku. Banyak orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit atau keputusan-keputusan yang membuat dia untuk menyangkal iman, dia mengambil keputusan untuk menyangkal imannya. Menyangkal imannya ini maksudnya apa? Adalah dia tidak mengakui bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah orang Kristen. Banyak orang karena pekerjaan mungkin ditanya oleh orang lain yang tidak seiman dengan dia, kalau kamu Kristen, kamu tidak akan mendapatkan jabatan yang bagus. Jadi dia berbohong bahwa dia bukan pengikut Yesus. Nah, ini firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang malu mengakui akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan juga malu mengaku atau tidak mau mengakui dia sebagai anak Tuhan di depan Bapa yang di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat iman daripada Bang Hotman. Bang Hotman adalah orang yang sudah hebat, orang yang sudah sukses. Dia dipakai sebagai pengacara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi dia tidak menyangkal imannya. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari Bang Hotman. Bahwa kita juga sebagai orang yang percaya jangan malu untuk mengakui iman kita. Dimanapun kita berada. Pada waktu kita tertekan pun kita harus tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita jangan malu apapun yang terjadi. Kita harus tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Kiranya dalam video ini kita semua bisa diberkati oleh Tuhan.